Apa saja nikmat yang sedang kamu rasakan, nyamannya menghirup oksigen, nyamannya menangkap cahaya sehingga bisa melihat, nyamannya menangkap suara, nyamannya membedakan rasa-rasa dengan hidung dan juga lisan. Seorang Bani Israel menyembah Allah 500 tahun disebutkan dalam sebuah athar di sebuah pulau. Enggak ada interaksi sama siapapun. Kerjanya cuma ibadah kepada Allah. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bagaimana dengan sang pencipta Allah yang telah menempelkan kulit di badan ini, mengalirkan darah di urat-urat sarafnya, menata sedemikian rupa otot-ototnya, tulang-tulangnya dengan sum-sumnya, memberikan kepada kita penglihatan sehingga kita bisa mengetahui warna-warni di hadapan kita. Kita bisa membedakan mana gelap dan mana terang, mana benar dan mana salah. Kemudian kita bisa membedakan bau wangi, bau busuk dalam waktu yang seketika dengan hidung kita. Kemudian kita bisa membedakan mana rasa manis, pahit, asam, kecut, pedas dalam waktu seketika dengan ujung lidah kita. Gigi kita dengan tertata rapi, ada gigi seri, ada gigi taring. Dengan begitu rapinya menghancurkan makanan. Kemudian ada tenggorokan yang diatur sedemikian rupa. Sampai penelitian ilmuwan membuktikan bahwasanya manusia bisa minum air walaupun kepalanya lagi di bawah. Kepalanya lagi di bawah, kakinya di atas, kemudian diberikan air gelas, dia minum, dia bisa menelannya. Begitu rapinya tenggorokan yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Tidak tumpah keluar. Kemudian pada saat masuk di usus, dibuat sedemikian rupa lingkarannya, sehingga pada saat usus itu bergerak, bisa menghancurkan makanan-makanan. Lalu terpilah dengan begitu rapinya, mana yang jadi nutrisi tubuh, mana yang jadi kotoran. Ada perasaan kita ingin kebelet, buang air besar, buang air kecil, mengeluarkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian diserap sari-sari yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga kita punya energi. Kita bisa berpikir, bisa bergerak, bisa punya ide-ide, ya. Bisa punya kekuatan untuk membela kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita. Kemudian menumbuhkan rambut di kepala kita, mengatur pendengaran dengan gendangnya sehingga kita bisa membedakan mana suara keras, mana suara lembut, mana penyampaian baik, mana ancaman, dan seterusnya. Kalau kita ingin rincikan ini luar biasa. Dan Sang Pencipta Allah menata sedemikian rupa. Bagaimana bisa yang sedang menata sedemikian rupa diri kita ini, penglihatannya, pendengarannya, lisannya, segala macam ini, berikut dengan fasilitas di depan mata kita, dengan begitu dimudahkannya, udara bisa kita hirup setiap saat, air kita bisa minum setiap saat, api kita bisa pakai setiap saat, dan kapasitasnya terbuka, diberikan semuanya. Kita boleh menikmatinya. Bagaimana bisa semua itu tidak mengengahkan kita, kalau kita harus beradab dengan Sang Pencipta ini, yang telah memberikan kepada kita. Sampai sebagian ulama rahimahumullah mengatakan dari kaum salaf, kalau seandainya makanan dan minuman juga pakaian itu bisa berbicara, maka dia akan berkata pada saat makanan minuman dikonsumsi oleh orang saleh dan pakaian dikenakan di badannya, akan berkata, kami bersyukur karena Allah takdirkan menjadi bagian dari tubuhmu. Dan sebaliknya kalau orang itu ahli maksiat, terus menerus terjumus dalam maksiat, tidak bertobat kepada Sang Pencipta Allah, maka makanan, minuman, pakaian, apa saja tunggangan yang sedang dia nikmati, kalau bisa berbicara akan mengatakan, sungguh kalau bukan takdir Allah, kami tidak sudi menjadi bagian dari tubuhmu. Bahkan kita tahu kalau kita membaca bismillah, penelitian, atau kita memuji Allah, kristal-kristal air akan menjadi bagus. Teman-teman sudah tidak asing dengan penelitian itu. Maka kata para ulama, itu penelitian orang non-muslim tadinya kemudian masuk Islam. Mereka mengatakan dengan mengucapkan bismillah saja, bismillah yang keluar dari mulut kita, sudah cukup membuat kristal air menjadi baik dan dia sangat baik juga masuk ke dalam tubuh. Bagaimana dengan yang di dalam tubuh pada saat bergemah di dada, di perut, kalimat bismillah itu akan menyegarkan otot-ototnya, akan menyegarkan urat-urat sarafnya karena sedang menyebut Tuhannya. Cuma kita mungkin tidak rasakan itu semua. Tetapi perlu kepekaan dalam masalah seperti ini. Sehingga kita punya adab dan tata krama dengan Sang Pencipta.
Nabi Nuh alaihissalam pada saat beliau berkata kepada anaknya, kepada Allah, "Ya Allah, anakku, selamatkan." Maka Allah SWT menjawab, "Hai Nuh, dia bukan anakmu lagi, dia berbuat amal yang tidak saleh." Allah dengan santunnya menyampaikan kepada Nuh alaihissalam, nabinya bukan mengatakan dia orang kafir, tapi amalnya tidak saleh. Maknanya buruk gitu. Dan aku tidak ingin, hai Nuh, kau termasuk orang-orang jahil. Nabi Nuh alaihissalam begitu mendengar kalimat, aku khawatir kamu termasuk orang-orang jahil, maka beliau menundukkan kepalanya dan tidak berani menegadahkan wajahnya ke langit untuk berdoa kepada Allah. Berdoa sambil tunduk. Tidak berani lagi mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun. Karena takutnya dan menjaga tata kerama kepada Sang Pencipta Allah, disebabkan karena perkataan dia tadi ingin meminta anaknya diselamatkan, padahal Allah sudah mengklaim kalau anaknya itu dalam keadaan kafir. Mereka punya adab dan tata kerama. Nabi Ayub alaihissalam sudah pernah saya ceritakan 20 tahun sakit, 18 tahun sakit. Istrinya bilang, "Hai Ayub, minta kepada Allah supaya penyakitmu diangkat." Dulu 20 tahun senang. Berapa tahun kita senang? 20 tahun. Berapa tahun kita diuji? 18 tahun. Saya masih malu minta kepada Allah. Mereka tahu punya tata kerama, punya adab. Gitu kan. Begitu pula itu selain daripada Nabi. Tentu Nabi Muhammad SAW punya kisah yang banyak sekali berhubungan dengan masalah ini. Para sahabat juga berhubungan dengan masalah ini banyak sekali. Bagaimana mereka betul-betul menanamkan ihsan, menyembah Allah seakan-akan melihatnya itu ditanamkan dalam jiwanya sehingga dia sendiri atau dia bersama dengan orang lain tetap dia hati-hati sekali. Sehingga dia hanya selalu dalam ketaatan dan meninggalkan larangan Sang Pencipta. Kata beliau di sini, Syekh Abu Bakar, pasal kedua, adab terhadap Allah yang maha suci dan maha tinggi. Seorang muslim memperhatikan segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya dengan tiada terhingga, yakni berupa kenikmatan yang tak terhitung. Terlindungnya dia pada saat menempel di dalam rahim ibunya ketika berupa nutfah atau masih air mani. Menentukan perjalanan hidupnya hingga hari bertemu dengan Robnya yang maha suci dan maha tinggi. Maka ia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu dengan lisannya, yakni memuji dan menyanjungnya secara semestinya. Juga bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi. Maka ini menjadi adab seorang muslim kepada Allah dan bukan bagian dari adab yang baik seseorang mengingkari nikmat, tidak mengakui karunia pemberi dan mengingkarinya, serta kebaikan dan nikmatnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang sedang kamu rasakan, nyamannya menghirup oksigen, nyamannya menangkap cahaya sehingga bisa melihat, nyamannya menangkap suara, nyamannya membedakan rasa-rasa dengan hidung dan juga lisan, nyamannya kotoran dikeluarkan dari perut sehingga melalui dubur dan kubul kita dan sebagian yang bermanfaat menjadi nutrisi tubuh. Nyamannya kaki bisa melangkah, nyamannya bisa beristirahat, nyamannya segala macam. Allah mengatakan semua nikmat itu tidak lain kecuali datangnya dari Allah. Surah An-Nahl juga ayat 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah pada kalian, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Tidak bisa sama sekali. Seorang Bani Israel menyembah Allah 500 tahun, disebutkan dalam sebuah athar, di sebuah pulau. Enggak ada interaksi sama siapapun. Kerjanya cuma ibadah kepada Allah. Kata Nabi SAW pada saat dia meninggal, Allah berkata, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Dia berkata, amalku ya Allah, 500 tahun saya beramal. Kata Allah SWT, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Lalu dia berkata, amalku ya Allah. Dia tetap membangkang. Sampai 3 kali. Maka Allah dengan kemahamurahannya dan sempurnanya mengatakan kepada para malaikat, timbanglah nikmat matanya saja hambaku ini dengan seluruh ibadahnya 500 tahun itu. Waktu ditimbang di timbangan amal, ternyata nikmat mata saja sudah mengalahkan semua amal yang dia kerjakan. Karena tanpa mata nggak bisa dia bangun sholat malam, nggak bisa dia melihat, nggak bisa dia bergerak. Belum telinga,
belum kekuatan-kekuatan yang dalam tubuhnya, belum segala macam. Maka tidak ada orang yang bisa lepas dari itu. Nikmatnya Allah terlalu besar. Saya yakin tidak asing bagi teman-teman. Kalau ada orang misal sesak nafas, dia butuh oksigen. Berapa tabung oksigen dibayar di rumah sakit? Anak saya waktu masuk rumah sakit, saya lihat macam-macam. Ada infus untuk ini, ada suntikan untuk itu, segala macam. Saya sempat tanya dokternya, apa saja ini? Ini buat ini buat itu, ini buat ini. Macam-macam. Dan itu semuanya sedang kita rasakan sekarang tanpa alat-alat itu. Saya bilang subhanallah, Allah memberikan semua dengan gratis, tanpa harus bayar dan tanpa harus disuntik-suntik badan kita. Kita sadar nggak teman-teman sekalian yang kita hirup sekarang oksigen di ruangan ini? Dan setiap orang di antara kita pada waktu yang bersamaan sedang menghirup, dia menghembuskan hasil pembakaran dari tubuhnya. Jadi itu berbahaya, ya, diuapkan di luar. Bagaimana caranya itu bisa proses alami tanpa kita bayar apa-apa? Sehingga kita bisa hidup. Sekarang kalau ada orang kembung perutnya, gak bisa buang air besar, gak bisa mengeluarkan angin. Masuk rumah sakit diopname. Hanya ngeluarin angin saja. Allah tahan, selesai. Ada orang Masya Allah bisa keluarin angin kapan saja. Tapi ada orang yang kurang adabnya. Di depan umum juga dilakukan. Tetapi itu sebuah hal yang luar biasa. Bisanya kita buang air kecil. Ada orang subhanallah mau kencing, sakit, kencing batu. Susah, teriak-teriak. Saya tahu ada seorang da'i dulu di Irian. Sudah meninggal, Allah yarham. Punya penyakit itu kencing batu. Setiap mau kencing teriak-teriak kesakitan. Alhamdulillah kita sekarang setiap saat kebelet kencing tinggal masuk WC, keluarin air. Tidak ada sakit, tidak ada apa. Bahkan kita merasa plong. Ini semua sudah disyukuri enggak ini? Sekali saja kita syukuri, itu sudah luar biasa balasan dari Allah. Bagaimana kalau kita tiap hari syukuri? Dan kalau kita mau rincikan ini teman-teman, tidak bisa, susah. Alhamdulillah atas setiap urat mata, urat saraf mata. Alhamdulillah setiap cahaya ditangkap oleh mata. Alhamdulillah setiap oksigen yang dihirup. Setiap partikel-partikel oksigen itu. Alhamdulillah yang dikeluarkan. Alhamdulillah yang dimasukkan ke dalam tubuh dan bisa terpilah mana baik, mana buruk, mana nutrisi, mana kotoran. Alhamdulillah kaki punya kekuatan bisa menopang tubuh. Dan seterusnya. Nikmat Allah terlalu banyak. Tugas kita nikmati, syukuri. Gak lebih daripada itu. Itu saja kok yang Allah minta. Cuma butuh kepekaan dalam memahami masalah ini. Makanya Allah mengatakan dengan kemahasempurnaannya tadi dalam surah An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayah, kalau kalian betul-betul mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Dan kata-kata ingat, saya sudah pernah jelaskan kalau dalam Al-Quran, pelajarilah semua yang berhubungan tentang aku, sehingga kau mengenalku. Seperti itu maknanya. Dan niscaya aku akan ingat kepada kalian. Akhirnya kalian kenal aku dan aku akan hadir dalam kehidupan kalian. Dan bersyukurlah kepadaku. Nikmati lalu syukuri dan jangan kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Kata beliau, seorang muslim memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang dilakukan dan mengawasi seluruh tindak tanduknya. Kita harus faham masalah ini. Allah tidak luput darinya. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur, Allah tahu semua. Apapun yang teman-teman sembunyikan dalam hati, walaupun kita senyum dengan orang, apa yang disembunyikan oleh mata, oleh telinga, semua tetap diketahui oleh Sang Pencipta Allah. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dikatakan oleh beliau, seorang muslim memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang dilakukan dan mengawasi seluruh tindak tanduknya. Maka hatinya akan dipenuhi dengan keagungannya. Dan jiwanya menjadi tunduk dan selalu mengagungkannya. Lalu dia akan takut untuk bermaksiat kepadanya. Malu untuk menyelisih perintahnya. Dan keluar dari ketaatan terhadapnya. Tentu ini butuh terapi teman-teman ya. Kalau mau sampai pada level terasa keimanan itu, terasa Allah itu ada, maka pekalah dalam setiap hari menjaga diri dalam ketaatan. Karena kalau sholat masih belum khusyuk, baca Quran masih belum bisa merenungi, apalah ya, ibadah-ibadah masih belum bisa maksimal, itu karena ada dosa yang mengganjal.
Coba komitmen seminggu, 2 minggu, sebulan, berhentiin semua pintu dosa, istiqomah dalam kebaikan, terutama sekarang Ramadan sudah dekat, kesempatan. Kalau Ramadan tidak bisa mengubah kita menjadi lebih baik dan lebih soleh, maka lupain sudah. Nah, semua orang puasa umumnya. Rata-rata orang masjid semua rame, terawih. Kita masuk masjid semua orang baca Quran. Orang kalau buat maksiat mungkin ya, di luar Ramadan orang masih cuekin, di Ramadan orang masih tegur. Gitu. Itu luar biasa. Kalau Ramadan saya tidak bisa mengubah orang lebih baik, bagaimana? Atau kapan? Kata Nabi SAW, ragama anfum bri'in man adraka Ramadan, thumman salakha walam yukfar lahu. Celaka dan terhina seorang hamba yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi, sementara dia belum diampuni.